101,1 Radio Smart Ava Makassar. Halo, selamat sore Smart Listeners. Apa kabar Anda sore hari ini ya? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk melakukan segala aktivitas Anda di sore ini. Dan ya, Smart Listeners, air merupakan salah satu hal yang terpenting bagi makhluk hidup. Nah, ditetapkannya Hari Air Sedunia ini juga untuk memberikan kepada kita bentuk kepedulian dan juga pencegahan akan krisis air secara global di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu beberapa orang juga memiliki keinginan khusus untuk menjaganya. Dan sore hari ini Smart Listener, saya kedatangan teman-teman ya, dan kita akan ngobrol, kita akan berbincang nih mengenai bagaimana sih upaya-upaya yang dilakukan ya untuk menjaga ataupun bagaimana menjaga kelestarian air bersih ya di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini. Seperti apa sih upaya-upaya konkret yang sudah dilakukan ya. Dan untuk sore hari ini langsung saja nih saya menyapa teman-teman saya. Saya udah kedatangan di sini, saya sapa dulu nih. Di sini ada Mbak Indah Arifa Febriani ya, program manajer dari CGP ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya manggilnya Mbak Indah. Tapi kayaknya tadi saya dengar-dengar katanya untuk lebih akrabnya tuh panggilnya aja Mbak Riri katanya. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Ya. Semoga kedepannya proyek kami lancar. Ya amin, amin ya. Oke, dan untuk sore hari ini juga saya sudah bersama dengan Reski Pratama dan Nurwari ya, administrator dan logistik TerraWater. Selamat sore. Sore Kak. Reski ya. Ya betul, saya Reski Ya. dari TerraWater. Gimana kabarnya? Ini baru datang ke Smart FM ya. Alhamdulillah baik. Sepertinya mengenai masalah air hari ini cocok karena sedang hujan. Sedang hujan. Oke. Dan juga di sini ada Muhammad Ihsan Basir, Project Officer TerraWater. Selamat sore, newcomer nih. Sore Kak, alhamdulillah Ya. newcomer di sini. Ya baik. Dan sebenarnya untuk sore hari ini kita ngobrol ya kurang lebih 1 jam ke depan. Anda juga bisa berinteraksi ya bersama kami di sini tentunya di WhatsApp di 0811 4610 11 dan juga di channel YouTube Smart Ava Makassar. Nah, untuk topik kita untuk hari ini, Makassar Jenek Talasa, mari ki wujudkan masyarakat sehat dengan air bersih ya. Benar banget Mbak. Oke. Yang pertama nih, saya langsung aja nih sama Mbak Riri dulu nih. Mbak Riri, untuk hari ini tema kita nih Makassar Jenek Talasa, mari ki wujudkan masyarakat sehat dengan air bersih. Nah, sebelum kita mengetahui ya lebih banyak lagi tentang upaya-upaya ataupun hal-hal apa aja sih yang dilakukan ya untuk menjaga ketersediaan air bersih ya di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini. Yang pertama saya mau tahu dulu nih ya, ini dari beberapa teman-teman yang ada saat ini kan beda-beda ya. Ini ada CGP, kemudian ada dari TerraWater ya kalau nggak salah ya. Iya, benar banget. Itu bisa dijelaskan dulu nih Mbak Riri untuk teman-teman sore hari ini gimana nih, dari mana aja nih mereka? Oke. Nah, selamat sore semuanya. Senang banget ya. Iya. Kita bisa di sini. Nah, sebenarnya kami adalah dari tim 9. Tim Iya. 9 itu kami terdiri dari CGP, Celebes Green Project, terus ada TerraWater untuk filter airnya, dan ada yang instalasi teknologinya itu dari Kopernik. Tapi 2 perusahaan ini itu dari Bali. Yang in charge di Kota Makassar itu cuma Celebes Green Project. Tapi TerraWater sudah ada nih perwakilannya, makanya aku ajak lah main-main ke sini. Alhamdulillah ya. Nah, kami itu tergabung di satu kegiatan yang sekarang namanya adalah Catalyst Changemaker Ecosystem, di mana memang kami programnya itu di bawah Yayasan Anak Bangsa Bisa yang diinisiasi dari CSR-nya Goto, Gojek dan Tokopedia yang bekerja sama sama Siap dari Jakarta. Kita ikut seleksi panjang lebar, terus habis itu kita pitching program kami. Solusinya di Kota Makassar, khusus Kota Makassar tuh kita bilang akses air bersih nih untuk masyarakat Talo. Dan alhamdulillah kami dipercayakan untuk menjalankan dari bulan Mei tahun ini sampai bulan Mei tahun depan, insya Allah.
Ini ya seperti diinformasikan tadi ya teman-teman nih dari mana tadi Terawater ya. Katanya kalau kita bicara air kayaknya cocok banget ya karena sedang hujan juga di luar ya. Oke, saya ingin tahu dulu nih untuk kondisi air bersih di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini seperti apa nih Mbak? Nah, Mbak Riri kalau ya. kondisi khususnya yang kan sebenarnya ada 5 kecamatan nih Iya. yang menjadi krisis air di Kota Makassar, khususnya di Kota Makassar. Karena kalau di Sulawesi Selatan kami tidak terlalu menjangkau itu karena terlalu luas. Karena kemarin akhirnya kami memilih Talo dari 5 kecamatan yang Bontoala, Ujung Tanah, terus Biringkanaya, Tamalan Rea. Akhirnya kami memilih Talo itu menjadi salah satu tempat atau lokasi kami melakukan pilot project itu karena memang di sana kami melihat ibu-ibu, anak-anak itu ngambil air harus jauh gitu jalannya, harus dorong gerobak. Di zaman modern di mana di rumah kita masing-masing tuh udah buka keran jalan airnya. Sedangkan mereka harus ngantri dulu 2 sampai 5 jam. Setiap hari mereka melakukan itu. Sedangkan yang kita tahu adalah Sungai Talo yang mengalir pas di samping daerah mereka adalah sumber air baku PDAM yang dialirkan ke rumah-rumah kita di Kota Makassar. Sedangkan mereka nggak dapat. Itu yang menjadi itu yang menjadi salah satu titik kita bilang ini harus nih, kenapa kita memilih Talo. Itu sih Mbak. Oke, dan itu ya merupakan salah satu pertimbangan ya untuk Talo ini sebagai wilayah percontohan begitu ya. Betul sekali. Wilayah percontohan ya. Nah ini juga ya, ini sangat penting ya untuk kita ketahui juga nih Mbak Riri ya, untuk menjaga air bersih ya. Ini kan memang kita pakai ya, ini bukan hanya untuk mandi tapi juga kita konsumsi untuk minum gitu ya. Nah untuk kebersihan untuk air ini juga kan perlu kita jaga nih ya. Kalau dari informasi untuk faktor kesehatan sendiri Mbak Riri, seperti apa sih ataupun pentingnya kita menjaga kebersihan air ya, khususnya nih untuk air minum? Iya, kalau kita lihat penting banget Mbak, karena di Kelurahan Talo sendiri kayak gini, kita pakai air tanah aja, itu tuh mereka air tanahnya payau. Ada di beberapa titik itu tidak payau. Nah justru ini yang menarik, kenapa akhirnya kami memilih Talo, karena memang ada beberapa titik tuh memang bagus, tapi itu pun masih belum pernah ada uji coba lab. Hadirlah Terawater untuk di rumah-rumah secara individual, bukan komunal. Komunalnya kita akan buat panenan air hujan atau rainwater harvesting tepat di lahan parkir makam Raja-Raja Talo. Itu untuk komunalnya kira-kira penerima manfaatnya itu 100 rumah tangga, dan untuk individualnya Terawater juga bagi-bagi. Ini kayaknya langsung ke mereka nih. Ya langsung aja nih sama Mas Ihsan dan juga ada Mas Reski di sini ya. Ini sama nih yang mau menjelaskan. Mas Ihsan ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi perkenalan sedikit dulu ya, saya dan Reski ini kan kami adalah perwakilan dari perusahaan Terawater Indonesia yang sebenarnya kami berbasis di Bali. Jadi produk kami sendiri adalah yang mau kami berikan adalah natural water filter untuk di rumah-rumah masyarakat warga Talo ini. Memang benar kata Kak Indah tadi bahwa untuk warga Talo ini airnya payau, dan yang kita mau bikinkan nanti kan rainwater harvest yang dimana nanti itu airnya bisa ditampung tapi belum bisa diminum. Nah karena nanti kalau diambil kan kita di rumah-rumahnya itu kita perlu lagi saringan. Nah inilah saringan dari Tera yang membuat air itu aman. Jadi apa sih yang dihilangkan? Ya kita menghilangkan bau, kita juga menghilangkan warna, dan juga yang paling penting itu adalah zat-zat bakteri. Yang contohnya yang bikin diare itu kayak coliform itu kita hilangkan melalui filter air ini. Jadi harapannya memang warga tidak hanya untuk mandi aman, tapi untuk minum juga aman. Oke. Dari Mas Oke, boleh. mau nambahin juga silakan? Boleh. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, nah
dari permasalahan tadi yang dijelaskan juga sama Kak Indah bahwa warga itu sangat sulit mendapatkan air bersih. Nah, untuk mendapatkan air bersih yang harus antri berjam-jam lamanya seperti itu. Bahkan ada juga yang jaraknya sangat jauh sekitar 500 sampai 1 kilo kurang lebih. Harapannya dari adanya proyek ini maka warga tidak perlu lagi jalan jauh untuk mendapatkan air minum, tinggal sediakan air di rumah menggunakan filter air, maka warga sudah bisa mendapatkan air layak minum seperti itu. Mungkin bisa tambahin sedikit Silakan. Mbak Ica. Iya. Yang menarik tuh sampai ada guyonan loh di masyarakat Talo sendiri. Sampai pada saat ada laki-laki yang mau meminang anak perempuan di sana tuh pertanyaannya bukan sholatnya bagus atau tidak, agamanya bagus atau tidak, yang mereka tanyain kuat nggak angkat air. Itu tuh sampai yang oke, ini benar-benar jadi isu yang menarik ya akhirnya. Iya. Kuat nggak angkat air? Kalau kuat udah nih bisa nikah, kalau enggak ya udah gitu maksudnya. Ini tuh sebagai persyaratan ya. Itu udah Akan dijadikan pentingnya air bersih ya dijadikan SOP pernikahan. Oke, kita masih lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu ya untuk sesaat ya. Mbak Riri, Mas Reski dan juga Mas Iksan ya. Baik, dan Smart Listeners untuk Anda juga yang ingin bergabung, mau nanya-nanya juga nih terkait tema kita untuk sore hari ini ya, Makassar Jannah Talasa, mari wujudkan masyarakat sehat dengan air bersih ya. Silakan, Anda juga bisa bergabung WhatsApp di 0811 4610 11 dan juga di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.